Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Wahyudi MKom, MM, MPD, IPU, Asian Engineer selaku Rektor Universitas BSI, Ibu Diah Puspitasari MKom selaku Warek 1 bidang akademik, Bapak Adi Supriyatna MKom selaku Warek 2 bidang kemahasiswaan, Ibu Dr. Ani Wijayanti SLM MPAR selaku Dekan FEB, Ibu Dahlia Sarkawi MPD selaku Kepala Bagian Pengembangan Dosen, serta para pimpinan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, dan Bapak Ibu dosen peserta yang berbahagia. Dengan rasa syukur yang tulus, kami mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam Zoom meeting ini dalam keadaan yang bahagia, sehat, dan penuh semangat. Hari ini, Jumat 13 Juni 2025, kami dari bagian pengembangan dosen dengan senang hati berjumpa dengan Bapak Ibu semua dalam kegiatan sosialisasi petunjuk teknis sertifikasi dosen tahun 2025. Baik Bapak Ibu, sebagai tindak lanjut dari sosialisasi yang telah diadakan oleh Kemendikti-Saintek mengenai Kepdirjen Dikti nomor 53-B-KPT-2025 pada tanggal 5 Juni lalu. Nah, mengenai petunjuk teknis sertifikasi pendidik untuk dosen. Nah, di sini ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Nah, seperti yang kita ketahui Bapak Ibu, Serdos adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk dosen dengan tujuan untuk menilai profesionalisme dosen, guna menentukan kelayakan dosen dalam melaksanakan tugas, melindungi profesi dosen, meningkatkan proses dan hasil pendidikan, mempercepat terwujudnya tujuan pendidikan nasional, dan meningkatkan kesadaran dosen terhadap kewajibannya. Di sini terdapat perubahan yang signifikan ya Bapak Ibu mengenai Serdos 2025. Apa yang baru di peraturan tentang keputusan yang telah ditetapkan tersebut di Dirjen Dikti nomor 53 PKPT 2025. Nah, ini terdapat perubahan signifikannya ini dalam 3 aspek utama, yaitu eligibilitas, pemeringkatan, serta penetapan batas usia. Nah, pertama kita bahas mengenai eligibilitas. Terdapat perubahan utama, yaitu dihapuskannya persyaratan pangkat atau golongan TKDA dan TKBI ya, pada peraturan yang baru. Nah, yang dimana sebelumnya ada diwajibkan untuk mengikuti TKDA dan TKBI, kemudian ada juga penentuan nilai ambang batas passing grade-nya ya untuk TKDA dan TKBI. Nah, maka dengan kebijakan yang terbaru, nah, passing grade tersebut juga dihapuskan. Nah, hal ini dikarenakan penyederhanaan persyaratan untuk eligibilitas untuk Serdos 2025. Nah, kemudian untuk penentuan pemeringkatan sesuai dengan kebijakan yang terbaru, yaitu pemeringkatan diambil berdasarkan jabatan akademik, kemudian pendidikan terakhir, lalu masa kerja sebagai dosen. Nah, terhitung jabatan akademik dosen ibu yang pertama, Bapak Ibu yang pertama. Nah, kemudian masa kerja terhitung mulai tanggal pengangkatan pertama sebagai dosen, nah, serta dosen disabilitas. Nah, untuk pemeringkatan ini yang menentukan bukan dari perguruan tinggi ataupun dari Bangdos ya Bapak Ibu. Untuk pemeringkatan ini langsung ditetapkan oleh Kemendikti-Saintek. Nah, kemudian untuk penentuan batas usia, nah, pada kebijakan yang terbaru ditetapkan untuk batas usia maksimal
calon peserta Serdos yaitu tidak boleh lebih dari 65 tahun. Nah, di mana kalau di eh, peraturan Serdos yang sebelumnya masih bisa ya untuk yang maksimal 70 tahun. Nah, tapi untuk di Serdos ini maksimal di bawah 65 tahun, Bapak Ibu. Ya. Nah, dikarenakan kebijakan terbaru yaitu TKDA dan TKBI sudah dihapuskan, nah maka Bapak Ibu yang perlu disiapkan, nah di sini salah satunya adalah mengikuti kegiatan pekerti. Nah, untuk penyelenggara pekerti, nah di sini terdapat 59 perguruan tinggi yang bekerja sama dengan yang ditunjuk oleh Kemendikti ya, yang ditunjuk oleh Kemendikti-Saintek. Nah, di antaranya BSI juga bekerja sama dengan Universitas Tarumanegara ya untuk beberapa semester sebelumnya. Nah, berikut persyaratan peserta sertifikasi dosen. Nah, untuk menjadi nominasi Serdos, Bapak Ibu wajib memiliki NUPTK untuk dosen tetap atau dosen tidak tetap. Kemudian memiliki jabatan akademik minimal asisten ahli, memiliki masa kerja sebagai dosen. Nah, di sini dalam jabatan fungsional dosennya. Jadi AA-nya itu sekurang-kurangnya telah mencapai 2 tahun. Kemudian dosen dengan status tugas belajar dapat diikut sertakan sebagai peserta Serdos. Nah, setelah masuk ke dalam tahap nominasi, nah dilanjutkan dengan masuk ke dalam tahap eligible. Nah, bagaimana caranya supaya Bapak Ibu bisa masuk ke dalam eligible Serdos? Nah, di sini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, Bapak Ibu wajib memenuhi laporan kerja dosen atau LKD atau BKD 2 tahun secara berturut-turut, kemudian memiliki sertifikat pekerti atau AA dari perguruan tinggi. Di sini perguruan tinggi tersebut yang diakui oleh Kemdikti-Saintek yang tadi saya tunjukkan ya listnya Bapak Ibu. Nah, kemudian memiliki sekurang-kurangnya satu karya ilmiah, nah, jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks dan tidak termasuk jurnal predator. Nah, sebagai penulis pertama ataupun anggota, atau sekurang-kurangnya hasil karya seni yang diakui oleh perguruan tinggi bagi dosen bidang seni budaya. Nah, setelah masuk ke dalam eligible Serdos, selanjutnya Bapak Ibu melengkapi portofolio dosen usulan Serdos. Nah, di sini terdiri menjadi 3 bagian, yaitu melengkapi kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Kemudian persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik profesional, sosial, dan kepribadian serta pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, ini dapat kita cermati ya Bapak Ibu untuk timeline Sardos gelombang 1 ini. Nah, saat ini Bapak Ibu sedang masuk ke dalam tahap 1 ya, persiapan data eligible Serdos. Nah, ini akan dilakukan mulai dari tanggal 10 sampai dengan 24 Juni nanti. Kemudian dilakukan penarikan data eligible di tanggal 25 Juni nanti. Nah, bagaimana caranya supaya Bapak Ibu sekarang misalnya yang sudah masuk ke dalam nominasi Serdos tadi, nah bagaimana bisa masuk ke dalam eligible Serdos? Nah, caranya adalah Bapak Ibu mengupload laporan kerja dosen yang telah dikirimkan oleh Bang Dos ya ke email Bapak Ibu yang sudah masuk nominasi. Nah, dimohon untuk melengkapinya maksimal di tanggal 16 Juni nanti supaya datanya bisa masuk ke dalam penarikan data eligible. Nah, ini secara ringkasnya mohon dipersiapkan diri Bapak Ibu untuk sertifikasi dosen 2025.
Ini nominasi ya ditetapkan. Nah, ini mulai dari 10 sampai 20 Juni ini ya. Nah, siapa saja yang masuk nominasi yaitu dosen yang sudah memiliki NUPTK, dosen dengan jabatan minimal asisten ahli, kemudian dosen dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun secara berturut-turut mulai dari tanggal pengangkatan pertama dalam jabatan fungsional dosen. Jadi mulai dari terhitung AA-nya ya sudah 2 tahun. Kemudian eh, jika Bapak Ibu sudah masuk nominasi, bagaimana caranya biar masuk eligible? Caranya yaitu Bapak Ibu harus memenuhi LKD 2 tahun secara berturut-turut, kemudian memiliki sertifikat pekerti yang diakui Kemdikti-Saintek, kemudian memiliki satu karya ilmiah jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional terindeks. Nah, ini adalah deadline-nya di 25 Juni 2025. Kemudian pengisi portofolio dosen. Nah, ini di ranks tanggal 26 Juni sampai dengan 10 Juli 2025. Nah, apa saja yang harus dilengkapi, yaitu ada kualifikasi akademik dan unjuk kerja Tridharma perguruan tinggi, persepsi diri atasan, sejawat, mahasiswa, dan diri sendiri. Kemudian pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan Tridharma perguruan tinggi. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, jadi mohon disiapkan untuk Bapak Ibu agar dapat menjadi peserta eligible Serdos. Nah, yaitu mohon menyiapkan untuk surat pernyataan karya ilmiah atau seni dengan format seperti ini. Nah, nanti silahkan diupload di Sister ya, ditanda tangan di atas materai. Kemudian juga mengisi laporan BKD ya, menyiapkan laporan BKD-nya 4 semester berturut-turut. Nah, mohon dicek emailnya. Jika Bapak Ibu sudah mendapatkan emailnya, mohon melakukan penguploadan maksimal di tanggal 16 Juni. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.